atau pekan ke-9 ya, dan sudah setengah semester kita lalui di kuliah mekanika kuantum ini. Oke, mungkin Anda merasakan sesuatu ya, setelah 8 minggu di mata kuliah ini, apapun itu, gitu ya. Nah, bagaimanapun kita lanjut dengan materi yang tersisa, dan barangkali ada baiknya sebelum kita lanjut, saya update sedikit beberapa hal ya terkait dengan mungkin perkembangan sains dan teknologi saat ini secara global gitu. Oke, mungkin saya berikan sedikit tentang ini ya. Baik, jadi sebenarnya saat ini apa yang orang kejar ya, dalam berbagai aktivitas di dunia sains dan teknologi, dan mungkin juga warga dunia ini sedang menunggu perkembangan-perkembangan yang ada selain kita sedang menjalani cobaan dengan pandemi, ya, namun perkembangan terus berlanjut untuk menjawab tantangan zaman yang selalu dari hari ke hari mungkin semakin berat gitu ya. Dan mungkin juga kita punya persoalan selain pandemi sejauh ini. Misalnya yang paling banyak dibahas, ya, banyak di seminarkan, banyak di dialog dengan antar negara adalah tentang yang dampaknya mungkin menjadi nyata dari waktu ke waktu. Oke, teknologi yang paling saat ini mungkin bisa dikatakan mendominasi ya pemberitaan. Ya. Kalau Anda sempat mengikuti mungkin adanya perlombaan di ruang angkasa, ya, angkasa luar, ya, angkasa luar. Itu. Jadi sekarang ini mungkin bahkan orang-orang yang dulunya luar ini, baik mereka menawarkan jasa orang untuk pergi ke angkasa luar maupun dirinya sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang kita sudah membayangkan mungkin berakhirnya cadangan apapun di planet bumi gitu, dan orang berpikir itu bisa mendapatkannya dari planet lain, ya, terutama planet-planet tetangga, ya, atau bahkan ada bulan, ada planet Mars ya, beserta beberapa bulannya dan sebagainya. Ya. Dan perkembangan wahana mengangkutnya pun Anda lihat di sini ada banyak progres. Kalau kita lihat payloadnya ya, untuk ke orbit dan perbandingannya di roket-roket yang ada ini ya gitu. Nah, jadi orang sudah berpikir jauh gitu ya. Jadi angkasa luar ini eksplorasinya tidak sekedar mengumpulkan sains ya, tapi sudah ada impian lebih jelas ke depan. Ya. Bahkan ini bukan
perumahan di kompleks-kompleks desain perumahan di planet Mars, bayangkan orang sudah berpikir sejauh ini. Ya. Jadi termasuk para desainer Indonesia ini ikut lomba gitu ya untuk mendesain perumahan di planet Mars. Nah seperti itu kira-kira. Demikian orang sudah cukup jauh ya mencita-citakan bagaimana angkasa luar itu dipandang dari sisi kemanfaatan manusia di planet bumi. Tidak Indonesia ya sejak era satelit Palapa dulu, mulai dari Palapa A, B, C, B2 dan sebagainya sampai terakhir ini satelitnya Bank BRI ya. Kemudian Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional 8 juga secara bertahap itu melakukan pembuatan roket yang diameternya semakin bertambah gitu ya. Nah, mungkin kita tidak melihat atau jangan melihat capaiannya saja, tapi paling tidak upayanya itu ke arah sana ya mungkin setidaknya adalah kegiatan seperti itu ya. Nah, kita tinggal tunggu saja karena sekarang kalau Anda punya duit bisa membeli apapun gitu ya, termasuk pergi ke angkasa luar tidak perlu harus membuat roket dan pesawat ruang angkasa sendiri ya, namun bisa bayar seperti kalau kita pergi naik bis, naik pesawat dan sebagainya ya gitu. Oke, ini yang mungkin di media umum ya banyak diberitakan. Gitu. Nah sekarang kita beralih ke belum ada di pasaran, tapi sesungguhnya para ahli itu sudah mengejar dan sebagian dari kita yang mengetahui itu juga mengikuti berita dalam tanda petik karena beritanya mungkin bukan di majalah-majalah populer atau di koran-koran umum, melainkan di publikasi ilmiah maupun jurnal. Ya. Yaitu quantum computer. Ya, quantum computer. Jika Anda mengikuti bahwa teknologi semikonduktor sekarang ini sudah hampir mendekati limit ya dengan chips terbaru yang ukuran transistornya itu sudah di bawah 10 nano. Ya. Dan kalau ada 1 nano itu berarti 10 angstrom, itu sudah mendekati ukuran atom. Sehingga tidak bisa lagi dimanipulasi, ya, sehingga mungkin selesailah teknologi semikonduktor yang konvensional yang sudah berjasa selama puluhan tahun sejak ditemukan transistor pada tahun 1948 gitu ya. Nah, quantum computer tentu saja orang-orang sudah menyiapkan teknologi pengganti komputer yang sekarang gitu ya. Meskipun mungkin masih dalam bentuk kegiatan ataupun riset yang masih ilmiah, namun demikian prototipe itu sudah mulai dibuat ya. Dan saat ini kalau kita ikuti berita, itu berita yang bisa saling ngeklaim antara grup-grup yang memang intens riset di bidang ini gitu. Misalnya Google. Ya, Google itu pada tahun yang lalu ini ada di Nature tahun 2019 ini ya, itu ngeklaim kalau mereka bisa membuat komputer ya, perhitungannya itu hampir tidak mungkin ya, practically impossible untuk superkomputer yang tercanggih saat ini gitu ya. Jadi sempat saya baca itu perhitungan yang dilakukan quantum komputernya Google ini selama 200 menit, 200 detik, ya itu ekuivalen kalau dikerjakan oleh superkomputer yang biasa, konvensional itu kira-kira bisa puluhan tahun. Nah ini luar biasa. Ya. Nah tentu itu masih butuh bukti yang lebih jelas. Jadi Google saat itu membuat chips ini, ya, Sycamore chips ini, ya, yang berteknologi ini. Nah, dia membuat ada
quantum bit ya, qubit. Tentu ini pengembangan dari konvensional bit ya, 01, 01, ya, 00, 11, 10 dan seterusnya ya. Ini menjadi quantum bit. Dan ini adalah koplernya ya, yang mungkin kalau sempat nanti di bagian akhir kita singgung sedikit tentang quantum computation ini ya. Oke, jadi namun komputernya Anda bisa bayangkan chipsnya memang sebesar ini chipsnya ya. Seperti chips yang pada umumnya terdiri dari 54 qubit ya. Satu tidak jalan dari 353. Nah, bentuk komputernya masih seperti ini. Jadi seperti barang eksperimen di lab yang cukup besar gitu ya. Namun fungsinya sudah menunjukkan adanya perhitungan secara kuantum gitu ya. Nah, tentu kita tunggu komputer besar ini nanti akan bisa menjadi semacam laptop gitu ya, atau mungkin menjadi seukuran smartphone gitu ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini tentu masih perlu waktu untuk sampai ke situ. Ya. Belum lagi nanti suhu operasinya yang bisa kita lihat, tidak pada suhu ruang. Gitu ya. Nah, pesaingnya Google, IBM, itu tentu tidak tinggal diam. Ya. Pasti juga sedang bekerja ya, menggunakan yang namanya trap ion qubit. Ya. Jadi quantum bit yang dikembangkan berdasarkan ion yang terperangkap. Nah, tentang trap ion ini memenangkan hadiah Nobel tahun 2013. Ya. Kalau Anda berminat untuk melihat salah satu kuliah dari pemenang Nobel ini, ada di ResearchGate saya. Ya, kalau berminat nanti saya bisa share. Ya. Nah, jadi katanya IBM not so fast, yang disebut quantum supremasi dari Google tadi itu. Ya. Ya, cuman mereka belum menunjukkan hasilnya. Ya. Kemudian, nah ini pesaing yang lain, ya, China. China juga mengembangkan quantum komputer dengan basisnya fotonik. Ya, jadi ini menggunakan foton, ya, sinyal cahaya. Dan ini pada Desember 2020 beritanya. Nah, pada bulan April atau Mei tahun ini, China telah membuktikan bisa membuat, kalau tadi Google 54 qubit, China 66 qubit. Jadi sudah lebih maju 12 qubit dari yang dibuat oleh Google. Nah, tidak kalah ketinggalan ini para perusahaan swasta di Kanada yang sudah mengembangkan photonic quantum chips ini, ya, berbasis pada fotonik juga, perusahaan Xanadu, ya, kemudian ada lagi perusahaan D-Wave, ya, Quantum Computing Company. Ya, ini juga membuat chips ya, yang berbasis pada niobium Josephson Junction. Nah, ini chipsnya seukuran ini, namun sistem komputer keseluruhannya ini chipsnya ada di ujung ini, ya, dan harus dimasukkan pada sistem pendingin yang sangat rendah suhunya. Anda bisa bayangkan ini bekerja pada suhu 15 mili Kelvin, ya, derajat Kelvin. 15 mili, jadi 0,015 Kelvin, ya, mendekati 0 Kelvin. Mungkin kita sudah pusing memikirkan sistem pendinginnya. Ya. Kenapa harus dingin itu? Ya karena niobium Josephson Junction ini bahan superkonduktor yang pada suhu ruang itu bersifat konduktor biasa, jadi tidak bisa menunjukkan fungsi sebagai quantum bit. Ya, ya ini juga perusahaan Kanada, ya, D-Wave. Nah, jadi kita sekarang sedang menunggu seiring dengan surutnya teknologi semikonduktor nantinya, ya, yaitu teknologi kuantum atau quantum technology. Oke, berikutnya ini juga kita tunggu-tunggu ini, ya. Jadi superkonduktor yang dapat
berfungsi pada room temperature. Room temperature. Nah, saya ingin cerita sedikit akhir tahun 90-an, ya, dan ini publish pada 2001, jadi sudah 20 tahun yang lalu. Saya dengan tim pernah membuat kawat, ya, kawat ini tips dari superkonduktor, gitu ya, dan bisa mengalirkan arus yang amat sangat tinggi, ya, 70.000 ampere atau 70 kiloampere tiap luas penampang 1 cm persegi. Ya, luar biasa ini kemampuan mengalirkan arusnya. Dan saat itu boleh dikata sebagai world record. Ya. Memang kita tidak ngeklaim di jurnal ini karena klaim kita tidak diterima, jadi mereka bilang nggak usah ngeklaim lah gitu. Oke, tapi itu terjadi pada suhu 77 Kelvin, ya, jadi minus berapa itu? 193 ya, atau berapa? Ya, 193 derajat Celcius ya. Jadi suhu nitrogen cair. Ya. Nah, sayangnya, andai kan bisa terjadi pada suhu ruang, maka superkonduktor itu bisa menggantikan kawat-kawat transmisi ini ya, kabel transmisi jarak jauh yang mengantarkan arus listrik dari misalnya Python di daerah mana situ Bondo sana menuju ke Surabaya, itu mungkin sekitar 300 km. Nah, Anda bisa bayangkan dengan kawat ini maka loss power-nya, jadi daya disipasi yang hilang sepanjang perjalanan, itu kan luar biasa besar. Dan itu oleh PLN dibebankan pada konsumen, kan gitu ya. Nah, bayangkan andaikan ini diganti kawat superkonduktor yang bisa pada suhu ruang, ya, itu tentu tidak ada arus yang hilang, tidak ada daya yang hilang. Jadi mestinya listriknya lebih murah, gitu. Namun sayangnya itu masih terjadi pada suhu nitrogen cair yang tidak mungkin kabel ini didinginkan dalam nitrogen cair. Gitu. Ya. Nah, tahun lalu ada berita yang mengembirakan soal ini, yaitu bahwa ditemukan superkonduktor pada suhu 15 derajat. Nah, ini sudah suhu ruang ini. Ya, tapi suhu ruang di negara subtropis ya. Di Surabaya 15 derajat. Jadi spektakuler sebenarnya pada bulan Oktober tahun lalu. Ya. Nah, ini menarik gitu, karena kita boleh berharap ada superkonduktor pada suhu ruang. Namun ada satu kendala, yaitu ini, bahwa superkonduktivitas diamati pada tekanan 267 gigapascal. Sangat besar itu. Ya. Nah, jadi sejauh ini yang ditemukan superkonduktor suhu yang rendah, tapi pada tekanan udara normal, atau pada suhu tinggi, tapi tekanan yang high pressure. Nah, ini kendala yang bagaimana kalau 15 derajat, atau justru idealnya 27 atau 30 derajat, ini pada tekanan 1 atmosfer. Nah, itu baru bisa menggantikan kawat ini tadi. Ya. Oke, ini lumayan juga banyak dibahas di dalam jurnal-jurnal mainstream, ya, penemuan ini, dan orang masih ingin mengejar material yang bisa berfungsi pada suhu lebih tinggi dan pada tekanan yang lebih rendah. Idealnya tekanan atmosfer. Ya. Nah, tentu banyak teknologi lain ya yang mungkin, tetapi mungkin tidak spektakuler seperti yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Meskipun mungkin juga banyak yang menarik tentu. Gitu. Oke, nah sekarang kalau dalam sains ini juga banyak ya, tapi orang masih belum berhenti bicara soal grafen, meskipun setelah 10 tahun bahan ini memenangkan Nobel pada tahun 2010, ya. Sudah 11 tahun. Namun masih banyak hal-hal yang bisa ditunjukkan di grafin, ya. Terutama ini. Nah, ini jadi kalau ada satu lembar
grafena, ya, jadi karbon yang bentuknya segi enam ini, ya, kita lihat. Kalau ada 2 lapis, lalu ditumpuk, gitu ya, ditumpuk. Lalu dipontir, ya, kira-kira membentuk sudut antara 1 sampai 2 derajat, putar ke sana, ini diam, atau ini ke sini, ini diam, gitu ya. Nah, nanti hasil pontirannya ini terbentuk seperti ini nih. Jadi ada pola-pola baru, ya, seperti itu. Dari seperti ini menjadi seperti ini. Ini yang disebut ini Moire pattern, ya, Moire pattern. Dan itu dapat diidentifikasi terbentuknya segi 6 yang lebih besar, ya, segi 6 lebih besar ini segi 6 lebih besar. Nah itu. Sementara ini aslinya yang 2 lapis itu, ya, lapis yang atas itu yang biru, lapis yang bawah yang ungu. Nah ini kira-kira juga tahun lalu. Lalu apa menariknya kalau main-main seperti ini? Nah, menariknya itu twisted graphene ini dapat bersifat superkonduktor. Nah ini, ya. Padahal graphene kalau kita lihat ini kan dia mungkin semi metal, ya, di dalam suhu ruang, dan kalau didinginkan itu bisa menjadi superkonduktor meskipun suhunya sangat rendah. Namun ini sesuatu yang sangat menarik secara sains. Gitu. Nah, kemudian karena superkonduktor orang bertanya lebih lanjut, ya. Jadi ini lapisan grafene pertama, ini kedua, ya. Karena ada twisting ini, puntiran ini, maka terbentuklah pasangan, ya, charge pairing yang menjadi ciri utama superkonduktivitas. Ya. Nah, ada 2 sebetulnya. Charge pairing ini menurut superkonduktivitas yang lama itu adalah 2 elektron yang diikat melalui fonon, gitu ya. Kemudian ada karena fluktuasi spin, ya, dari lattice, dari kisinya. Nah, orang masih perlu bukti untuk itu, ya, sehingga apakah betul vibration yang tidak sama dengan supernova konvensional. Nah, untuk itu baru kira-kira 2 hari yang lalu itu ada apa namanya, bukti, ya, bahwa superkonduktivitas yang ada pada twisted bilayer graphene tadi adalah unconventional superkonduktor yang lama. Ya, jadi itu bukti bahwa superkonduktivitasnya itu berupa charge pairing ini. Nah, beberapa hari yang lalu, dan ini masih belum publish yang normal, tapi masih accelerated article preview, ya, pada tanggal 20, kira-kira seminggu yang lalu. Oke, jadi itu sekedar update saja. Ya, barangkali Anda yang tertarik bisa menelusurinya, ya, atau mungkin butuh literatur atau bahan-bahan bacaan, silakan kontak saya. Nah, tempo hari saya sudah memasang di Classroom sebuah novel, ya, yang judulnya 30 Years of Physics. Kira-kira adakah yang tertarik atau ada yang sudah membaca? Ada? Atau Anda terlupa kalau saya pernah mengupload atau sempat tidak melihat? Kalau kita kira belum sempat membaca. Oke, ada yang sempat membaca? Saya sempat baru beberapa kali membaca dan melihat sejarahnya saja, Pak. Oke. Iya. Ya, jadi gini maksud saya, kalau memang ada yang berminat, yang lain. Tapi kalau memang tidak menarik, ya sudah gitu ya. Oke. Ya. Baik, jadi hari ini kita akan mereview, ya, ikhtisar saja, jadi mestinya Anda sudah pelajari dengan baik, ya. Jadi sekali lagi
karena sifatnya semua materi dalam kuliah ini adalah pengulangan, ya, dan pengembangan dari satu fisika modern dan yang kedua fisika kuantum. Ya. Mungkin juga Anda masih ingat di Classroom saya upload semua buku itu. Ya. Satu dari Arthur Beiser, ya, kemudian Introduction of Quantum Physics, ya, dari Geisserowitz, itu semua dipakai di S1 sekarang. Dan yang terakhir itu buku berbahasa Indonesia, ya, dari Profesor Rustam Siregar, sahabat saya dari UNPAD, ya, yang mengirimkan khusus kepada saya, katanya, Dar, ini barangkali bisa dipakai untuk ngajar mahasiswamu. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya satu lagi bukunya Pak Agus Purwanto, ya, tidak ada e-booknya, dan meskipun saya punya hard copy-nya, tapi saya tidak bisa memberikan scanannya karena memang tidak diperkenankan oleh Bapak Agus Purwanto, sehingga saya tidak bisa memberikan, ya, kecuali Anda membeli di toko buku. Ya. Gitu. Jadi saya tidak bisa sharing, saya sharing yang dari Pak Rustam Siregar. Namun isinya ya mirip-mirip lah, karena fisika kuantum. Nah, jadi dari dasar itu, saya tidak ingin menganggap Anda atau Anda jangan merasa belajar dari nol. Ya. Tapi coba di recall semua memori yang pernah, di mana Anda menyimpan kuliah-kuliah yang lalu itu, ya, dan sekarang kita update lagi dengan cara yang lain, atau mungkin dengan cara yang lebih meningkat, gitu ya. Oke, jadi saya akan sedikit saja memberikan beberapa ringkasan, gitu ya. Dan sebetulnya yang paling penting sekarang ini kita kan bukan saatnya untuk belajar memahami materi, ya. Tapi lebih tepat adalah belajar bagaimana belajar yang efektif, gitu. Ya. Belajar dan bagaimana cara belajar efektif. Jadi ada yang sifatnya pedagogi, ya, itu biasanya di sekolah menengah, sekolah dasar, ya. Jadi Anda belajar dari guru. Ya. Nah, kemudian ada antropogi, gitu ya. Anda belajar sendiri, gitu. Nah, yang sekarang umum adalah mungkin pedagogi. Jadi Anda belajar kedua-duanya, dari guru, dari dosen, dari instruktur, dan Anda juga belajar sendiri. Itu yang paling bagus, saya rasa, sebagai mahasiswa di tingkat pasca sarjana. Ya. Baik, jadi saya sampaikan. Jadi silakan untuk mungkin dibaca-baca. Selain di bukunya Mas Devan itu memang sangat singkat dan memang kita sudah dituntut untuk cara berpikir seperti itu. Jadi tidak lagi ada penurunan-penurunan yang sangat detail, gitu ya, tapi itu dianggap sudah pernah dipelajari di buku sebelumnya. Nah, jadi sebenarnya mungkin kita bisa sains itu kan lahir dari ya sains yang lama, zamannya filsuf Yunani, ya, ya. Ini kan sebetulnya filsafat alam. Ya. Jadi dari sini kita akan menggali aspek filosofis dari sebuah sains, sebuah pengetahuan, knowledge. Ya. Kemudian di sini ada prinsip sainsnya sendiri, ya. Hukum, teori, postulat,
ya, yang sedang kita di teorema dan sebagainya. Ya, kemudian nih misalnya ada hukum, ya, ada postulat, ya, ada teorema, ada teori, dan ini juga tidak lepas dari ini, tidak lepas dari ini. Ya, kalau Anda masih ingat, ketika Pak De Broglie punya ide adanya sifat gelombang dari materi atau partikel, ya kan? Itu kan sebetulnya dipandu oleh sebuah pemikiran yang filosofis tentang alam, bahwa alam ini simetris, alam ini seimbang, gitu ya. Yang paling mudah ada siang malam, ada pagi sore, kan gitu. Nah, saat itu di awal tahun 1900 ya, kan Pak Planck dan Pak Einstein itu telah menunjukkan, ya, mempostulatkan bahwa cahaya yang tadinya gelombang, anggapan awal, itu bisa bersifat sebagai partikel, gitu. Gelombang dari partikel. Ya, ada sifat partikel dari gelombang. Cahaya itu gelombang menjadi foton, jadi partikel. Nah, Pak, hal yang sebaliknya, ada sifat gelombang dari partikel. Nah, itu kalau Anda baca di novelnya itu ada di situ. Ya. Nah, jadi postulatnya Pak De Broglie itu dilandasi oleh mungkin perkembangan yang ada saat itu dan juga oleh aspek filosofis. Nah, gitu. Ya. Dan masih banyak lagi, misalnya seperti waktu John Dalton atau Democritus, saya lupa, bahwa atomos ya tidak dapat dibagi-bagi, ya meskipun itu saat itu sudah spektakuler, tapi sekarang kita justru mempelajari teori atom Bohr, gitu ya. Nah, jadi satu, filsafat alam ini sifatnya filosofis, ya, kemudian lahirnya prinsip-prinsip. Ya. Nah, kemudian prinsip itu dikembangkan secara teknis, jadi penurunan rumusnya, ya, kemudian teknik penyelesaiannya dengan persamaan diferensial. Sampai sekarang orang mempelajari teknis ini bisa saja nanti mengarah ke cara bagaimana ada komputasinya, nah, gitu ya. Kemudian ada numeriknya, ya, ada penurunan rumus atau formulasinya, dan seterusnya. Nah, jadi boleh dikata 3 aspek inilah yang akan menjadi ranah di mana kita belajar sains. Nah, persoalannya, waktu Anda belajar di S1, ya, saya tidak bicara soal mata kuliah lain, saya kuantum saja, soal di S1. Anda itu ininya tipis-tipis, ya, tipis-tipis ini. Jadi mulai dari sini, kemudian ini yang menonjol, teknis ini. Nah, pada teknis ini isinya formulasi, komputasi, numerik, rumus-rumus. Jadi Anda memahami fisika kuantum itu adalah kumpulan rumus, atau fisika pada umumnya itu kumpulan rumus, ya, gitu. Nah, sedikit prinsip, ya, postulat dan sebagainya ini mungkin tidak ingat ini, gitu. Tapi kalau Anda rumus itu mesti ingat, misalnya lambda sama dengan H per P, misalnya gitu ya, atau E sama dengan H nu, atau bahkan yang dipakai untuk iklan susu, buku tulis, E sama dengan MC kuadrat. Nah, itu kan teknis itu rumus, ya. Di iklan-iklan itu banyak tertulis E sama dengan MC kuadrat. Tapi ngerti enggak sebetulnya apa itu, kan gitu. Ya kan? Mungkin orang tidak ngerti itu. E itu apa? Mungkin orang tahu E itu energi, M itu massa, C itu kecepatan cahaya. Tapi karena kita tahunya di tataran teknis, ya rumus itu tuh orang yang tahu. Bagaimana prinsipnya itu? Nah, baru kita berpikir, secara prinsip apa itu? Kok E sama dengan MC kuadrat, gitu ya. Nah, jadi sekarang ini tugas kita adalah bagaimana memperkuat yang ini.
Nah, memperkuat yang ini. Yang tidak mau mesti ada ininya sedikit. Itu. Kalau tidak mau ada itu yang sedikit. Jadi sekarang Anda kalau bergulat dengan rumus, itu memang penting. Ya, pasti butuh rumus, ya kan? Butuh angka-angka, butuh numerik, gitu ya. Tapi bukan itu satu-satunya hal. Kalau Anda hanya berkubang dalam rumus, Anda jadi lupa bahwa kita ini sedang belajar fisika, bukan belajar matematik. Ya. Nah, matematik di sini kan sebagai queen. The king-nya siapa? Fisika. Ya, fisika. Nah, the queen itu kan mungkin tampilnya bersama the king, kan gitu ya. Kalau queen tampil sendiri, nggak apa-apa. Tapi kan tidak ada artinya tanpa the king, kan gitu. Ya. Nah, jadi itu yang hendak saya tekankan dalam kuliah ini. Ya. Jadi komputasi, formulasi, perumusan itu memang sangat penting. Tapi jangan melihat mata kuliah ini itu satu-satunya hal hanyalah rumus. Ya. Kita sedang belajar fisika, dan fisika itu adalah gejala alam. Gejala alam itu dapat diamati, gitu ya, dapat diprediksi, dapat disimulasi, dapat dianalisis. Nah, itu semuanya prinsip. Gitu. Yang lahir dari filosofis. Nah, gitu. Ya. Oke. Apakah Anda punya komentar? Mungkin saya salah, silakan. Halo. Halo, masih pada bangun? Oke, Pak. Ini saya ngomong bersemangat gini, tiba-tiba tidak ada orang sama sekali nih. Ini, Pak. Tidak ada komentar, Pak. Pak, saya izin bertanya, Bapak. Oke. Ya, untuk mempelajari prinsip sains dan filsafat alam itu literatur yang bagus itu apa, Bapak? Karena saat ini saya jika membaca buku itu ya kebanyakan penurunan rumusnya gitu. Kita mungkin punya kebiasaan yang saya nilai kurang baik ya. Kalau Anda baca buku teks, itu kalimatnya dilewat. Ya, kalimatnya dilewat. Sebenarnya semua buku, ya semua buku, saya sebut semua buku teks ya, itu mengandung tiga-tiganya, Mbak. Tapi kita sering tidak perhatian. Dan sekali lagi, kalau ada kalimat panjang, itu dilewat dan Anda hanya melihat rumusnya. Nah, terasa enggak? Iya sih, Pak. Iya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya setiap literatur itu sudah sangat baik untuk pelajari ini, ya, pelajari ini, gitu. Tapi, nah itu dia. Contoh ya, contoh. Ini. Seberapa banyak orang membaca ini bagian bawah ini. Anda baca enggak ini? Ini tuh meskipun apa namanya quote-nya orang, ini kan orang yang bukan sembarangan ini, Heisenberg ini. Nah, disitulah tersembunyi hal-hal yang menyangkut filosofi. Nah, itu ya. Dan Anda ingat di Bas Devan, itu setiap kali awal bab selalu ada quote-nya, ya kan? Nah, masalahnya Anda baca enggak? Nah, itu sangat kental dengan apa yang ini filosofi ini. Dan kalau kita sering baca, nanti kita akan bisa mensarikan hal-hal yang sifatnya filosofis. Gitu. Nah, kalau prinsip ini biasanya sebelum sampai rumus dijelaskan, ya kan? Tapi kalau Anda langsung rumus, berarti memang disinilah tataran cara belajar Anda. Dan kenapa hari ini saya bicara demikian? Karena itulah yang terjadi di antara para mahasiswa. Itu ya, sama, saya dulu mahasiswa juga begitu.
Nah, karena sudah jadi dosen, akhirnya. Tapi memang dulu saya juga suka sih membaca itu ya. Artinya membaca ceritanya. Fisika itu yang paling mahal, ya paling mahal. Itu cerita atau saya seringkali di kelas bilang dongeng sebelum tidur. Nah, saya beri istilah begitu. Bagi Anda yang sudah punya putra, ya, itu kan anak itu paling ingat kalau didongengkan sebelum atau menjelang mereka tidur. Itu, ya. Nah, fisika ini penting. Ada dongeng sebelum tidur. Karena apa? Yang ditekankan rumus. Ya kan? Ini siapa yang tidak tahu? Ya kan? Siapa yang tidak tahu? Tapi coba ambil seseorang yang bisa menuliskan itu dengan baik, kemudian suruh cerita sebanyak yang dia bisa. Nggak bunyi. Ya, ceritanya nggak ada. Jadi juga sebelum tidurnya itu nggak keluar. Karena yang dipelajari langsung rumus. Nah, apalagi kalau dulu Anda waktu masuk ITS itu sebelumnya pernah ikut bimbel. Ya. Wah, itu rusak berat. Gitu. Sains itu menjadi tidak ada artinya di sana. Gitu. Karena memang dipersiapkan untuk tes dan mengerjakan cepat. Nah, itu dia. Nah, sekarang ketika masuk ITS, ini kalau tingkat 1 biasanya ngajar fisika 1, fisika 2 itu saya selalu tekankan, di ITS ini jangan lagi berpikir seperti waktu bimbel. Ya, yang di garap pertama, belajar fisika itu bukan belajar materinya, tapi belajar cara berpikirnya, ya, kemampuan analitis lewat fisika itu, lewat matematika kalkulus, lewat mekanika teknik, lewat dan sebagainya gitu. Apakah jelas, Mbak? Iya, Pak, sampun. Ya. Juga yang lain-lain saya rasa punya pertanyaan yang sama. Dan coba dirasa-rasakan, betulkah yang saya bicarakan tadi? Betulkah bahwa Anda selalu secara terburu-buru itu masuk ke teknis, tanpa tahu prinsip apalagi ini? Gitu ya. Jadi tidak ada buku yang cerita panjang lebar pasti. Tapi di setiap buku itu penulis yang mesti bicara soal ini. Hanya kita tidak baca, kan gitu. Ya. Oke ya, baik. Nanti kalau ada pertanyaan lain, coba ditanyakan saja. Nah, saya akan mulai sekarang atom hidrogen. Ya. Atom hidrogen. Di setiap buku kuantum pasti bicara soal atom hidrogen. Karena ini atom yang paling sederhana. Ya, pendekatannya kan selalu kita dari yang sederhana, dari yang ideal, yang mudah tentu saja, lalu meningkat menuju ke yang lebih rumit, kan gitu ya. Nah, atom hidrogen pada dasarnya ini adalah sistem dua benda. Ya, ini proton dan ini elektron. Itu kan terpisah pada sebuah jarak. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya itu dua benda. Ya. Karena ada dua benda, ada proton sebagai inti atom, ya, yang kita sebut inti atom, dan elektron yang jaraknya jauh dibandingkan ukurannya. Ya. Tahu nggak ukuran proton berapa? Ini kan ukurannya kira-kira 10 pangkat minus 15 ya, meter. Apa namanya itu? 10 pangkat 12 itu femto, 10 pangkat 15 itu apa? Apa benar femto? Saya lupa. Ya. Elektron ini lebih kecil lagi. Ya. Ini lebih kecil lagi ini. Jaraknya ukurannya angstrom. Ya, 10 pangkat, ini 10 pangkat minus 10. Nah, coba yang saya gambar ini Anda bayangkan. Saya yakin Anda tidak pernah membayangkan ini. Tapi langsung masuk potensialnya apa, penyelesaiannya bagaimana. Kan itu berarti Anda langsung ke teknis.
Nah, kita masih bicara soal prinsip dan ada sedikit filosofi, gitu ya. Coba bayangkan, proton minus 10 pangkat minus 15, elektron lebih kecil lagi, jaraknya 10 pangkat minus 10. Jadi ukuran ini amat sangat jauh dibandingkan ukuran. Jaraknya amat sangat jauh dibandingkan ukuran. Gitu ya. Ya kan? Sistem dua benda. Ini namanya two body problem. Persoalan dua benda. Ya. Ada single body problem atau one body problem, ada many body problems. Nah, nanti kalau atom itu selain hidrogen, misalnya seperti helium sudah 2 elektron, ya, lithium sudah 3 elektron. Nah, itu sudah masuk many body problems, gitu. Ya kan? Oke, sekarang ini plus, ini min. Ini punya massa, ini massa proton, ya. Massa proton. Anda tahu berapa kali elektron? Massa elektron. 1036. Nah, ini angka keramat ini. 1836, yang biasanya dibulatkan 2000 kali. Sedangkan massa elektronnya, ada yang ingat berapa, Mbak, Mas? 9,1 kali 10 pangkat minus 1, Pak. 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Satuannya? Kilogram. Kilogram. Oke. Nah, jadi secara, nah ini lagi ya, ini sudah kembali ke prinsip dan ada sedikit filosofisnya. Ini punya massa, berarti menurut hukum Newton gravitasi ada interaksi antar massa, yaitu gaya tarik-menarik gravitasi. Gitu. Ada muatan, berarti ada interaksi Coulomb. Ya kan? Interaksi Coulomb. Mana yang dominan? Nah, proton dan elektron itu berinteraksi secara gravitasi atau secara elektrostatik. Ya, Mas, Mbak. Elektrostatis, Pak. Elektrostatik. Mengapa? Tuh, kok masih tanya mengapa dari elektrostatik ya? Anda pernah, enggak, gaya-gaya di alam ini pernah tahu enggak? Ada berapa gaya atau interaksi? Ada 4, Pak. 4. Oke, apa aja? Sebutnya paling kuat. Gaya lemah, ada gaya kuat, Pak. Yang paling kuat, yang paling kuat. Yang paling kuat gaya kuat ya. Gaya apa ini? Ya. Yang paling kuat. Paling kuat. Gaya inti atau kuat. Reaksi kuat ini ya. Terus gaya gravitasi ya. Oke. Ini berapa angkanya? Ada yang tahu? Perbandingan ini 1, kalau ini diberi angka 1, ya, ini 10 pangkat minus 2, ini 10 pangkat minus berapa? 9, berapa? Ini 10 pangkat minus 39 kalau salah ya, beberapa. Nah, jadi sekarang kalau gaya inti tentu ada di dalam inti, ya. Ini di luar inti dan jauh. Berarti yang menonjol adalah gaya elektromagnet, ya kan? Termasuk elektrostatik, gitu. Ya. Gaya lemah ini antar molekul, ini gaya gravitasi. Nah, itu kan ya. Ini pasti tidak disebut di dalam buku. Pasti coba disebut interaksi elektrostatik antara proton dan elektron. Kan ada gaya yang lain. Nah, dari mana kita bisa timbul seperti ini? Anda bertanya pada diri sendiri. Kalau Anda tahu bahwa ini ada gaya-gaya di alam.
Nah, Mas Anda tahu apa enggak? Nah, kalau nggak tahu berarti tidak bertanya. Jadi disebutkan dalam buku bahwa antara proton dan elektron ini interaksinya elektrostatik. Ya, Anda terima saja. Buku yang menjelaskan semuanya seperti ini, tidak ada. Jadi itu harus muncul dalam belakang kepala kita, karena kita mungkin pernah tahu pengetahuan lain dari buku lain atau belajar dari kuliah lain, gitu. Ya. Nah, jadi baru menggambarkan sistem dua benda saja kita udah ceritanya banyak. Justru inilah yang disebut cerita sebelum tidur di fisika. Nah, ya. Nah, seringkali kita terbuai, ini kalau waktu selama ini Anda sudah selesai menuliskan persamaan Schrödinger-nya gitu ya, cari solusinya sudah selesai. Tapi apa yang Anda dapat? Yang Anda dapat rumusannya aja. Ya, rumusannya aja. Bahkan nanti interpretasi di akhir itu juga nggak sampai. Karena sudah dapat fungsi eigen, sudah dapat nilai eigen, udah selesai gitu. Gimana yang Anda rasakan? Benar apa betul? Silakan ada komentar ya. Kita bebas saja di kelas ini untuk diskusi apapun. Ya, silakan kalau ada mau komen. Iya Pak, jadi cenderung terpaku terhadap rumus dan memang ini Pak, apa namanya, kadang kan sudah mentok udah itu. Jadi iya Pak, merasakan apa yang memang Bapak sampaikan tadi. Oke, nah jadi sekarang yang penting justru Anda memperbaiki cara belajar ini. Mungkin kita ada di titik yang salah ya. Ini sudah kuliah S2, kita baru bicara soal belajar, cara belajar. Tapi tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat. Dan justru inilah saatnya Anda melihat bahwa pengalaman D1 memang seperti itu. Gitu ya. Dengan mata kuliah yang banyak. Gitu. Makanya sebenarnya ada bedanya. Kalau Anda kuliah fisika modern, kuliah fisika kuantum, kuliah mekanika kuantum, topiknya sama atom hidrogen. Gitu. Tapi kalau cara belajarnya sama, buat apa Anda kuliah sejauh ini? Kan gitu ya. Jadi harus beda. Nah, di mana bedanya? Bedanya terletak pada cara belajar, cara paham, cara memahami, cara merenungkan, cara banyak hal. Itu ya. Ya, jadi itulah pengalaman yang tidak Anda dapatkan dulu di strata sebelumnya. Gitu. Kalau hanya dalam Anda ya tahu persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen, sudah tahu. Solusinya ada persamaan radial, angular, dan azimutal. Ada SPDF, ada bilangan kuantum N, L, ML, ya, MS, ya, dan seterusnya. Itu dari fisika modern udah gitu. Tapi kalau sekarang begitu juga, apa bedanya? Gitu. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, coba masing-masing merenung apa yang saya katakan beberapa menit terakhir ini. Dan sekarang harus mulai cari cara, ya, agar itu tidak terulang lagi. Karena kesempatan Anda setelah ini sudah selesai kan ya. Nah, ya mungkin nanti di S3 seperti Pak Deta, S3 itu barangkali kuliahnya sudah tidak lagi menonjol. Bahkan sekarang ITS punya S3 by research. Itu tidak ada kuliah sama sekali. Kalau duduk kuliah itu hanya sit-in saja, tidak pakai ujian dan sebagainya. Itu. Jadi sebetulnya kesempatan belajar terakhir itu di S2 ini. Untuk mata kuliah. Ya, untuk riset nanti di S3 boleh. Gitu. Oke ya, sekarang lanjut. Nah, jadi tadi satu, interaksinya elektrostatik, ya kan? Alasannya tadi ini, alasannya kan, gitu. Oh ya, Anda mungkin sudah update ya bahwa tentang gravitasi itu. Jadi
teori kuantum gravitasi, ya, Einstein itu pada tahun 1915. Itu. Nah, jadi menurut teori ini ada gelombang gravitasi, ya, antar planet, antar benda langit, karena punya massa, ya, gravitasi. Orang bingung, dia bilang salah, yang benar seperti apa, dia bilang benar, apa buktinya. Nah, kebingungan ini selama 100 tahun, bayangin. Einstein pun juga mungkin sampai meninggal tidak tahu teorinya benar atau salah gitu ya. 100 tahun. Nah, kira-kira pada tahun 2015-an atau 16 tahun, ini ada alat yang bisa dipakai untuk membuktikan adanya gelombang gravitasi. Nah, berarti penemuan ini itu mendukung kebenaran teori Einstein. Bayangin, 100 tahun. Ya, sebuah teori baru diketahui benar atau salah. Nah, itulah sains ya, itulah sains. Dan banyak di dalam fisika ini yang seperti itu. Ada yang teorinya sudah duluan, bukti eksperimennya belum ada. Terusan teori kuantum gravitasi. Bisa memprediksi adanya partikel A, B, C, D, F banyak sekali, ratusan ribuan. Tapi itu terjadi kalau ada mesin pemercepat partikel yang sampai 50 giga elektron volt. Nah, sekarang ini yang ada baru berapa puluh. Jadi partikelnya belum lengkap yang ditemukan dibandingkan yang diprediksi. Jadi itu teorinya mendahului eksperimen. Ya. Barusan tadi saya cerita superkonduktor, itu ekstrem yang lain. Superkonduktor itu eksperimennya duluan, teorinya belum tuntas. Nah, ya, kayak tadi itu misalnya, apakah superkonduktor pada grafin itu kira-kira sama dengan teorinya superkonduktor konvensional atau superkonduktor yang lain. Itu juga menandakan bahwa secara teori lebih tertinggal daripada eksperimennya. Tapi itulah sains, ya, itulah sains. Yang kita pelajari semua ini tiba-tiba nanti salah, bisa jadi. Ya, tapi setidaknya sampai saat ini belum ada yang lebih benar. Gitu. Hanya begitu. Ya. Oke, baik. Ini jadi berkepanjangan saya cerita, tapi saya merasa perlu. Karena kalau tidak, nanti Anda kan sama saja dengan PDS1. Gitu ya. Bukan hanya pengetahuannya, tapi sikap. Bagaimana merespon sebuah hal. Ya, sebuah hal dan terutama adalah cara belajar. Kalau sama saja, sebenarnya Anda percuma. Bukan percuma sih, paling ada ijazahnya gitu ya. Tapi ya, sama-sama capek, sama-sama kehilangan waktu, sama-sama kehilangan tenaga, sama-sama kehilangan uang. Ya. Kalau nggak maksimum kan rugi kan gitu. Ya. Baik. Nah, jadi sekarang persoalan dua benda. Ya ini yang saya garis bawahi. Sebetulnya apa ya? Kalau saya tulis, nah sekarang Hamiltonian ya, Hamiltonian. Ini sudah prinsip dan teknis. Bagaimana cara mengungkapkan Hamiltonian? Ya. Tentu ada Hamiltonian energi kinetik proton, ya, proton satu P ditambah energi kinetik elektron, ya, ditambah energi potensial interaksi antara dan proton. Nah, gitu kan? Ini masuk prinsip ini. Ini masih prinsip, ya, belum teknis. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita nanti secara kuantum, ya, kalau Anda misalnya kembali ke persamaan nilai Eigen, ya kan? Hamiltonian, ya,
Kalau persamaan nilai eigen ada Hamiltonian, ya, ada fungsi eigen, ada nilai, ada fungsi eigen, ya kan? Kalau sistemnya ini sistem yang tunggal, ini ya adalah milik sistem itu, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Hamiltonian ini. Hamiltonian ini adalah milik proton. Ini milik elektron. Ya. Ini milik proton dan elektron. Nah, jadi kita harus mencari eigenstate dari sistem yang terdiri dari dua benda. Tentu itu terbayang kerumitan yang tinggi, kan gitu ya. Yang tinggi. Jadi masalahnya adalah bagaimana sekarang kita mengubah two body problem menjadi single body problem. Ya. Sekali lagi itu prinsip, belum teknis, ya kan? Oke. Saya keluar dulu sebentar. Ini menambah apa namanya halaman yang kosong. Oke, ya. Jadi sekarang kita lihat. Kalau kita kembali ke fisika dasar, nah, apa hubungannya fisika dasar? Ya, oke, kita lihat aja. Ya. Ini proton, ya. Ini elektron. Ya. Ini penghubungnya. Ya kan? Ini dapat diwakili, ya, dapat diwakili. Ini juga prinsip ini ya. Cara pandang ini dapat diwakili oleh satu. Ini apa namanya? Kalau dia berputar di sini ya, kira-kira. Kalau ini misalnya, nah ini adalah yang disebut titik pusat massa, ya. Jadi ini dapat diwakili. Kalau ini ada MP, ini ada ME, ya. Itu dapat diwakili oleh menjadi satu sistem dengan satu titik pusat massa, ini yang mewakili posisinya, ya kan? Kemudian ini yang namanya apa? Massa tereduksi, ya. Biasanya kalau ditulisnya seperti ini. Nah, jadi ini sudah perwakilan, ya, posisinya di sini, massanya massa tereduksi, ya kan? Padahal ini sistem dua benda, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang teknisnya, ini pendekatan sekarang ya, pendekatan itu ya prinsip yang teknis ya. Kita lihat massa kita ubah sedikit, itu kan menjadi MP kali ME, ya di sini kan apa nih, MP ditambah ME gitu ya. Nah, jadi massa reduksinya adalah MP ME plus ME. Nah, kita lihat MP ini adalah tadi 1836 ME ditambah gitu ya. Jadi ini dapat diabaikan. Ini dapat diabaikan. Oke. Jadi massa reduksinya MP dicoret sama MP menjadi ME. Nah, ya, itu fisika dasar. Jadi karena beda massanya jauh, maka massa reduksi sistem itu sama dengan massa elektron. Ya kan? Baik,
sekarang kita lihat titik pusat massa. Ya, titik pusat massa. Ini titik pusat massa atau center of mass. Itu ada di mana? X center of mass. Itu kan MP kali XP ditambah ME kali XE. Ya, dibagi MP plus ME, kan gitu. Ya. Saya ambil di sini acuannya misalnya di luar juga boleh ya. Ini saya ambil XP sama dengan 0. Nah, maka di sini itu adalah XE. Ya. Kita lihat sekarang. Ya, MP kali 0 ditambah ME XE dibagi MP plus ME. Ya kan? Jadi sama dengan ini 0, ini ME, ini diabaikan. Nah, menjadi ME per MP kali XE. Ini kan sama dengan 1 dibagi 1836. Mendekati 0. Gitu. Jadi titik pusat massanya ada di sini. Nah, oke. Jadi sekarang kita dapatkan titik pusat massa itu ya, XCM sama dengan ada di inti atau di posisi proton, sedangkan massa reduksinya sama dengan massa elektron. Nah, ini secara umum sebuah prinsip pendekatan. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Kalau Anda lihat tadi, kan? Kalau sekarang kita dapat sistemnya itu jadi gini, ini protonnya, ini proton, gitu ya, ini elektron. Nah, mestinya kalau pusat massanya di sini, geraknya kan ini ke sana, ini ke sini. Ya, tapi karena ini di sini, berarti ini diam, ini yang bergerak, gitu. Nah, karena ini diam, ini mendekati 0. Genetiknya kan, ini genetiknya. Nah, jadi persoalannya tinggal persoalan energi kinetik elektron ditambah interaksi antara elektron dan proton. Ya. Jadi ini adalah proton, ini bendanya elektron, ini bendanya elektron. Jadi sekarang menjadi persoalan satu benda. Karena ikatan ini. Mengerti ya? Ada pertanyaan? Nah, itu prinsip ya. Itu prinsip. Jadi kita tadi bermula dari persoalan dua benda, two body problem, ya, karena pertimbangan massanya menjadi single body problem. Ya, jadi tadinya kita bicara soal sistem proton dan elektron. Nah, maka jadilah ini, ya kan? Jadilah ini. Nah, jadi sekarang kita tinggal punya persamaan Schrödinger hanya untuk elektron. Nah, ya, untuk elektron, ini juga untuk elektron, ini untuk elektron. Nah, itu. Jadi sekarang persoalannya tinggal persoalan menghitung atau menentukan dinamika elektron di dalam atom. Inti sudah nggak ikut-ikut. Dia hanya bisa memberikan potensial saja, gitu, berupa potensial Coulomb. Ya. Nah, itu prinsipnya. Berikutnya tinggal teknis.
ya kan? Yang sudah didapat di fisika modern dan fisika kuantum persis sama, gitu ya. Itu. Oke, ada komentar? Nah, jadi ini adalah persoalan persamaan nilai Eigen yang bebas waktu. Ya, kalau mau bergantung waktu, yang ini. Ya, ini potensial Coulomb. Tuh, ya kan? Nah, ini jadi ini dalam koordinat Kartesius. Ya. Loh, mengapa kok jadi koordinat bola? Nah, ceritanya begini. Ini dia. Ya. Jadi ini atom hidrogen, intinya di tengah. Ini elektron. Ya kan? Sehingga geometrinya apa? Jaraknya tetap di sini. Jadi ini membentuk satu ruangan yang bentuknya bola. Makanya dalam koordinat Kartesius ini harus ditransformasi menjadi koordinat bola. Tentu Anda bisa turunkan bentuknya jadi sepanjang ini, ya, darinya X, Y, Z menjadi R, theta, V. Nah, ya. Ini X, Y, Z, ini menjadi R, theta, V. Nah, itu. Ini faktor waktunya, standar. Ya. Ini faktor posisi. Jadi kalau mau di breakdown, ini bisa ditanggalkan, T-nya ini jadi si R saja, yang bebas waktu, seperti ini. Ya kan? Ini mudah. Bapak kayak gini mudah, karena tinggal teknis gitu ya. Persoalannya sudah selesai, sekarang kita tinggal cari solusi persamaan saja. Coba lihat, nanti semua teknis. Ya. Oke, nah ini kan X, Y, Z, tapi variabel X, Y, Z itu saling bebas karena tidak pernah bergantung, karena itu variabel koordinat. Sehingga fungsinya dapat dipecah menjadi perkalian khusus pada X, khusus pada Y, khusus pada Z. Koordinat bola sama, R theta V bisa dikalikan R saja, V saja, theta saja. Sehingga persamaan Schrödinger ya menjadi seperti ini. Nah, inilah potensialnya. Jadi kehadiran proton itu hanya memberikan ini. Ya, ini jaraknya dari pusat atau dari inti. Nah, maka ini menggantikan ini di sini. Itu, ya. Oke. Nah, ini coba Anda baca misalnya E kuadrat diganti Z kuadrat. Ini kalau misalnya untuk atom hidrogen, ya, gunakan massa reduksi. Itu. Kalau lebih teliti, ya, jadi seperti ini. Ini Z ini berarti kalau Z-nya lebih dari 1, bisa diperluas untuk atom yang hydrogen-like. Nah, misalnya ya, atom hidrogen itu kan H11, ya kan? Atom helium itu berapa ini? 24. Ya. Atom Li ini 35. Nah, ini yang kita perhatikan. Ya. Atom hidrogen itu atom yang punya 1 elektron. Atom helium itu atom yang punya 2 elektron. Supaya agar seperti hidrogen menjadi He+, kehilangan 1 elektron, tinggal 1 elektron, tetapi Z-nya sama dengan 2. Gitu. Lithium juga gitu. Ini Li 2+, berarti tinggal 1 elektron. Ya, 1 elektron, tapi Z-nya 3. Ini Z-nya 3. Nah, jadi dengan demikian, penyelesaian atom hidrogen dapat diperluas menjadi atom hydrogen-like. Atom-atom yang seperti hidrogen. Dengan 1 elektron, berarti atom-atom yang terionisasi. Ya. He+, Li2+,
apalagi ya, nomor 4 itu berilium 3+, boron 4+, dan seterusnya. Ya. Nah ini saya kira sudah dulu di fisika kuantum ada sudah ya, bahkan fisika modern juga ada. Nah jadi karena pertimbangan geometri maka dilakukan transformasi dari XYZ menjadi R theta V. Ya, persamaannya menjadi seperti ini. Nah tentu ini bisa diturunkan. Ya, silakan diturunkan. Ada di buku Arthur Beiser yang step by step penurunannya. Ya. Oke, ini menggunakan diferensial parsial karena psi secara parsial bergantung pada R theta V. Ya, kemudian dituliskan menjadi pemisahan atau separasi variabel bahwa R bergantung pada R, theta besar bergantung pada theta, V besar bergantung pada V. Ya, itu. Sehingga kalau dimasukkan itu menjadi persamaan yang terpisah. Ya. Jadi satu persamaan diferensial parsial ya bergantung pada 3 koordinat itu nanti menjadi 3 persamaan diferensial total ya masing-masing hanya bergantung pada 1 koordinat. Nah ini separasinya ya itu satu ada persamaan azimutal yang hanya bergantung pada V. Ini azimutal namanya. Yang kedua, ada persamaan radial yang hanya bergantung pada R. Dan yang ketiga, persamaan angular yang hanya bergantung pada theta. Nah, jadi ada 3 persamaan. Ini satu lagi tadi adalah persamaan azimutal. Yang bergantung pada V. Ya, jadi R theta V. Jadi dari satu persamaan diferensial parsial ya, sebagai fungsi R theta V menjadi 3 persamaan diferensial biasa. Nah, ini sudah tidak lagi pakai do, ini D yang sakit gini nih, tapi sudah sehat semua nih D-nya. Ya, D-nya sehat semua. Nah, ini juga sehat. Nah, tadi ya azimutal. Nah, ini D-nya juga sehat. Ya. Artinya diferensial biasa. Nah, jadi itu teknisnya. Gitu. Nah, berarti nanti ada persamaan untuk R, untuk F, dan untuk G. Masing-masing bergantung pada R, pada theta, pada V. Ya. Dan ini juga kerjanya orang-orang yang sangat brilian, ya, bahwa persamaan yang serumit ini, itu ternyata solusinya sudah tersedia. Nah, ini jasanya Pak Laguerre ini, Pak Laher, ya, Pak Laguerre ini. Sudah ada namanya associated Laguerre equation dan solusinya berupa polinomial Laguerre. Nah, ini dia. Ya. Polinomial Laguerre. Jadi Pak Laguerre itu nggak ada hubungannya dengan teori atom hidrogen, tapi beliau menyusun polinomial kayak gini dengan persamaan tadi, dengan persamaan ini tadi. Nah ini associated Laguerre equation kok kebetulan cocok dengan persamaan radial dari atom hidrogen, maka tinggal dipakai solusinya. Nah, ya. Nah, sekali lagi kita ini sudah secara teknis, ya. Oke, kemudian gabung, ya, antara ini nah yang kedua, sorry, ini salah. Yang kedua theta, ada theta. Theta juga sama, ternyata sudah ada solusinya, yaitu berupa polinomialnya Pak Lessander, Legendre ini, ya, Lessander ini. Nah ini solusinya, sudah ada, gitu, ya.
Kemudian, nah, angular, ini theta, dan azimutal, V, itu dijadikan satu menjadi yang disebut fungsi harmonik pula, spherical harmonic. Ya, jadi kalau tadi ini persamaan, ini kan polinomial Lysander, ya, ini azimutal, digabung jadi harmonik pula. Itu juga sudah ada tabelnya. Nah, jadi sangat beruntung si hidrogen ini persamaan Schrödinger-nya sudah ada solusi. Ya. Polinomial Lacher, polinomial Lysander, persamaan azimutal yang sederhana, dan digabung antara Lysander dan persamaan azimutal menjadi fungsi harmonik pola. Nah, jadi tinggal hasilnya. Nah, jadi ini couple, ini terkouple, ya, ini menjadi terpisah. Satu, ini tadi digabung ya, harusnya terpisah. Itu. Nah, selain itu ada tambahan bilangan kuantum, ya kan? Di sini bergantung pada LNL, ML. Ini RNL, LML. Nah, jadi ini adalah tadi itu, ya, yang ini fungsi spherical harmonic. Oke, jadi selesai dengan happy ending, ya, happy ending dengan cara seperti itu. Nah, ini teknis, itu teknis. Jadi sekarang kita sudah punya solusi, ini eigenstate-nya, ya kan, eigenstate-nya. Kemudian ini masing-masing adalah rincian dari jangan kuantum. Lalu solusi untuk radial. Ternyata persis solusinya seperti modelnya atom Pak Bohr. Nah, luar biasa ini, Pak Bohr ini. Bergantung pada bilangan kuantum utama untuk radial. Yang untuk angular, ini. Ya. Ada L, ada S. Ini saya kira Anda sudah sangat hafal ini. Ya. Hafal ya. Tapi juga harus mengerti. Ya. Dengan kuantum. Dan seterusnya. Nah, selection rule. Ya. Dan seterusnya. Oke, ini sudah tinggal mudah. Ini pernah kita pelajari di bab yang lalu, momentum angular, ya, momentum angular, dan seterusnya ini. Ya, oke. Nah, di persoalan ini sudah hasil aja, ini apa-apa tambahan dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting sekarang, interpretasi. Ya, interpretasi. Anda boleh mendapatkan solusi tadi, ya, solusi tadi. Tapi apa sebenarnya maknanya? Nah, ya. Kita kembali ke interpretasi ini. Ya. Kalau fungsi gelombang, ini fungsi gelombang, ini kan sebetulnya tidak terlalu bermakna. Tapi kalau dikuadratkan, ini menjadi bermakna probabilitas. Probabilitas. Masih ingat ini postulatnya siapa? Born, Pak. Max Born, ya. Oke. Nah, jadi sekarang ini semua fungsi-fungsi radial dan sebagainya itu harus dikuadratkan supaya berhubungan dengan probabilitas menemukan elektron, gitu ya, di sekitar atom. Ya, jadi ini kalau digambarkan ini, misalnya R fungsi radial ini R10, N-nya 1, L-nya 0. Kemudian sebagainya, ini betul-betul fungsinya, ya. Betul fungsinya. Nah, jadi sekarang inilah gambaran tentang distribusi elektron di sekitar atom. Misalnya kita ambil 1S. Nih, 1S itu berarti 1S ini berarti N-nya 1. Ya. Fungsinya seperti ini secara radial. Secara angular, dia bentuknya bola pecah. Ya. Bolanya
di tengah sini, jadi ini tengahnya kosong, ini kosong tengahnya kosong ini. Ya. Tapi meningkat pada posisi sekitar ini. Nah, ya, jadi seperti ini bulannya ya. Apa artinya? Artinya untuk elektron di kulit 1s itu kebolehjadian menemukannya distribusinya seperti bola. Nah, ini cocok dengan gambaran atom yang seperti bola. Apakah yang lain juga begitu? Nah, ternyata tidak. Ya. Ini Anda lihat. Kan sama dengan 2, ML-nya plus min 1. Hasilnya kayak donat. Nah, berarti elektron ada di sekitar sini. Yang ini nggak ada. Nih, tambah repot lagi. Yang ini, wah, ada donatnya, ada apemnya di sini ya, gitu. Jadi sekarang apa artinya ini? Artinya sekali lagi kebolehjadian menemukan elektron di sekitar inti atom atau di dalam atom. Kita tidak lagi seperti pada atom Bohr yang elektron itu dipandang mengelilingi orbit. Ya, itu hanya cocok kalau seperti bola. Tapi kalau seperti gini, bagaimana Anda bisa membayangkan elektron mengelilingi? Jadi tidak lagi gambarnya seperti pada atom Bohr. Jadi teori kuantum hanya menjelaskan bahwa distribusi kebolehjadian menemukan elektron itu digambarkan oleh eigenstate-nya atau oleh orbitalnya. Ya, kita sebut orbital secara umum. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, meningkat lagi seperti ini misalnya. Ini kulit P ini berarti N-nya 2 gitu ya. Ya. Ini juga sama. Ini M-nya mungkin 0. Ini M-nya plus 1. Ini M-nya min 1 atau dibalik-balik. Nah, jadi apa? Bagaimana kita bayangkan sekarang seperti ini? Ya. Jadi itu semua hanya distribusi menemukan elektron. Tidak lagi mengandung orbit yang di mana dia berputar seperti planet. Tidak. Nah, ada yang bertanya dulu, Pak, kalau gitu memang atom itu nggak bulat ya? Ya, gimana kita mengatakan ini bulat? Ya, seperti ini. Bulat hanya kalau orbital S. Ya. Wah, tapi sejak SD kan kita sudah diberi gambaran tentang atom itu bulat. Ya, oke lah, itu paling mudah dibayangkan. Tapi apakah kita di SD akan mengajukan kuantum kan ya enggak, gitu ya. Nah, jadi gambaran Anda dirusak sekarang sejak Anda mengenal teori kuantum ini tentang atom. Ya. Dan nanti kalau orbit yang lain misalnya seperti mana ya? Oh, enggak ada di sini. Yang kulit S bulat, kulit P, kulit D, kulit F. Nah, ini masing-masing sudah sangat rumit untuk dibayangkan. Makanya kita jangan pernah membayangkan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti, tapi hanya seperti ini. Jadi teori kuantum hanya sebatas memberikan kebolehjadian menemukan elektron di dalam atom. Ya. Oke, nah jadi yang terakhir tadi adalah interpretasi. Ya. Ketika kita mengotak-atik tadi, itulah teknisnya. Oke. Bagaimana? Punya komentar, pertanyaan? Halo?
Ini kok pada diam. Oke, untuk sementara lanjut dengan Anda lihat mungkin soal-soal latihan ya. Bagaimanapun belajar sains harus mengerjakan soal latihannya. Ya. Seperti kata Pak Richard Feynman. Oke, nanti akan saya tambahkan. Dan kalau tidak ada pertanyaan ya sementara kita bisa akhiri dulu. Ya, jadi yang penting saya pada hari ini tuh memberikan penekanan khususnya kepada bagaimana cara belajar, gitu ya, bagaimana cara belajar. Ya, bisa escape, bisa move on, gitu ya, dari ketika Anda belajar di S1. Ya. Oke, cukup Mas, Mbak. Iya, Pak. Oke, yang lain? Cukup? Oke, cukup, Pak. Oke, cukup, Pak. Oke, baik. Baik, nanti tolong Anda cek ya di Classroom, mungkin saya akan unggah beberapa soal yang mungkin bisa dibuat latihan. Ya. Baik, terima kasih. Tetap sehat di rumah bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.